Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih yang masih bergabung dengan channel Sigit Art. Dan saya ucapkan selamat datang yang baru saja mengklik channel ini. Pada video kali ini saya akan berbagi cara tentang mengetahui sistem kerja dari transistor atau prinsip kerja transistor. Sebelum mengetahui prinsip kerjanya, kita harus mengetahui jenis-jenis transistor. Transistor ada dua, ialah jenis NPN dan PNP. Untuk jenis NPN sendiri, terlihat pada gambar, kita dapat melihatnya terdapat tanda panah pada kaki emitor. Jika panah itu menuju ke bawah ke kaki emitor, berarti transistor itu adalah transistor NPN. Selanjutnya adalah transistor PNP. Berbeda dengan transistor NPN, pada transistor PNP ini, panah yang terdapat pada kaki emitor akan mengarah ke atas. Nah, inilah cara membedakan transistor PNP dan NPN pada skema. Sedangkan untuk secara fisik atau untuk membedakannya, kita telah membuatkan videonya. Dapat dilihat pada video sebelumnya. Selanjutnya, kita harus memahami prinsip kerja dari transistor. Jika kita analogikan, transistor adalah sebagai sebuah keran air. Untuk memahaminya, kita lihat pada input keran ini diumpamakan adalah kaki kolektor, dan pada gagang keran ini basis, sedangkan output dari keran ini adalah kaki emitor. Sedangkan fungsi transistor sendiri memiliki dua, yaitu sebagai saklar dan sebagai penguat. Untuk fungsi saklar adalah ketika keran off dan ketika keran on. Ini adalah fungsi sebagai saklar. Jadi hanya on off, ini sebagai saklar. Lalu jika transistor kita fungsikan sebagai penguat, nah ini kita nyalakan sedikit, lalu kita naikkan lagi, dan kita naikkan lagi. Ini adalah fungsi transistor sebagai penguat. Jadi bedanya, untuk transistor sebagai saklar adalah kondisi on off, sedangkan transistor sebagai penguat adalah kondisi antara on dan off. Selanjutnya kita lihat skema sederhana berikut ini. Saya menggunakan jenis transistor NPN sebagai contoh. Pada transistor terdapat arus, ialah arus basis, arus kolektor, dan arus emitor. Dari semua arus ini semuanya mengarah ke emitor. Untuk arus basis besarnya ialah hanya 1% dari I emitor. Jadi jika kita tulis arus basis adalah 0,1, I emitor adalah 10, dan I kolektor adalah 9,9. Walaupun arus basis hanyalah 0,1, maka 0,1 ini dapat menyebabkan transistor bekerja atau aktif. Dengan bekerjanya transistor, maka ada aliran arus dari sumber menuju RC, lalu masuk kolektor dan masuk emitor. Jadi seperti keran air tadi, apabila kerannya atau basisnya kita buka, maka ada aliran arus dari kolektor ke emitor. Dan untuk gambar selanjutnya, misalkan pada kolektor kita putus. Jadi apabila arus basisnya adalah 0,1, maka arus itu akan mengalir ke emitor. Dan arus emitornya adalah 0,1 mA. Karena tidak memiliki tegangan atau arus yang berasal dari sumber, yaitu VCC. Jadi ketika kolektor diputus, maka arus emitor sama dengan arus basis, atau IE sama dengan IB. Lalu jika pada basis kita putus, jadi arus basis sama dengan 0, maka
transistor tidak akan bekerja atau kondisi off dan tidak akan mengalirkan arus. Jadi ketika arus basis 0, maka arus kolektor 0 dan arus emitor pun 0. Dan kesimpulannya, transistor akan mengalirkan arus dari IC ke IE apabila pada IB terdapat arus. Apabila pada IB tidak terdapat arus, maka transistor tidak akan mengalirkan arus atau dalam kondisi off. Dan jika kita tulis sebuah persamaan, arus emitor sama dengan arus basis ditambah arus kolektor.